jangan ke distract sama omongan orang lain kayak, ya apaan sih, kok lo so sibuk ya, kayak gitu. Justru orang yang bilang kayak gitu mungkin emang lagi nggak sibuk aja. Jadi jangan pernah ke distract sama orang-orang yang merendahkan kalian, sama orang-orang yang mau ngatain kalian apapun itu. Hai semua, kembali lagi bersama iSpot, ICPR Podcast, podcastnya gue banget. Di sini aku Cahya yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang kepercayaan diri dan seputar public speaking. Nah, di podcast ketiga ini, episode ketiga ini kita bakal bahas hal yang gak kalah menarik daripada episode sebelumnya, yaitu kita akan membahas personal branding. Nah, di sini aku gak akan berbicara sendiri aja nih. Kita akan membawa dua narasumber yang pas banget sama pembahasan kita, yaitu Define and Embrace Yourself. Nah, di sini aku bakal spoiler background mereka dulu nih. Yang pertama ada runner-up 1 Putra Bahari Jawa Barat 2023 dan ada Putri Budaya Indonesia. Nah, aku sekarang udah ada, ini dia, dua narasumber kita yaitu ada Karyo dan Kak Eka. Halo semuanya. Halo semuanya, sebelumnya aku ini mau ngucapin makasih dulu buat para panitia ICPR udah mau ngundang aku sama Eka untuk di iSpot episode 3 ini. Jadi aku perkenalkan dulu, aku ini Muhammad Teorik Munandar. Aku ini sekarang lagi semester 7, Prodi Ilmu Komunikasi, dan aku sekarang lagi di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP. Aku juga dulu itu, jadi wakil ketua ICPR di 2022. Nah, gitu. Udah? Oke, dikira mau nambahin lagi apa gitu. Ya udah, Eka dulu deh, nanti kalau aku ada. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Eka Supriyanti dan kebetulan aku juga sama kayak Rio. Aku sama Rio sama-sama semester 7 dan kita satu kelas ya kebetulan, satu organisasi juga di ICPR, dan aku juga di kampus juga ikut 2 organisasi seperti itu. Tapi untuk sekarang aku nggak ikut apa-apa lagi. Seperti itu. Jadi ada tambahan lagi nih ketika background kita awal-awal di Putra Putri Bahari ini sama Putra Putri Budaya. Jadi awal waktu kita di kampus itu kita diajak oleh kakak tingkat kita untuk mengikuti pageant yang ada di luar gitu. Waktu itu tuh kita sempat Zoom bareng ya sama Eka untuk mengikuti Putra Putri Bahari. Jadi gitu. Dan alhamdulillahnya background sekarang aku sama Eka itu aku jadi runner up 1 Putra Bahari Jawa Barat dan Eka. Dan kalau aku itu runner up 3 Putri Bahari Jawa Barat. Jadi kita sebenarnya sama-sama satu background dari Putra Putri Bahari. Karena kita masuk ke dalam 5 besar ya. Jadi orang-orang yang menang di 5 besar ini itu naik ke tingkat nasional. Dan mungkin sekarang waktu yang lebih dekat sama aku, jadi aku sekarang lanjut ke Putri Budaya Indonesia yang mewakili Jawa Barat seperti itu. Walaupun emang sekarang kita memakai identitas yang berbeda ya, tapi iya, tapi sebenarnya latar belakangnya kita sama kok. Karena kita waktu itu kan berjuang bareng-bareng kan, mulai dari kampus sampai kita ke Bandung di grand final kemarin. Hebat banget ya kakaknya ini, pas banget sama pembahasan kita ini. Kayak ini tuh sebagai latar belakang kalian ini yang menjadikan kita untuk mengundang kalian karena pas banget sama pembahasan kita itu Define and Embrace Yourself. Jadi sebelumnya aku sampai lupa nanya apa kabar kakak-kakak. Alhamdulillah. Masih sehat. Iya, baik, sehat juga. Terus perjalanannya ke sini gimana tadi? Kena debu nggak sih Kak? Soalnya lagi ada pembangunan jembatan itu. Kalau di jalan tadi ngebut gitu ya. Iya. Karena kita berangkat bareng kan. Jadi merasa kayak terbang aja dibawa sama pasti debu ada lah. Iya. Terus kita juga kepanasan kan. Ini wajar siang-siang ya. Siang-siang gitu. Organisasinya kakak bisa 2 itu, bisa atur waktunya sekarang jadi Putri Budaya, kayak hebat banget. Bisa ngatur waktunya itu gimana sih Kak? Berarti lebih ke manajemen waktu ya. Sebenarnya karena aku ikut organisasi nggak cuma di dalam kampus aja, tapi berawal dari SD juga aku udah ikut pramuka sampai kuliah, bahkan mungkin kalau kita sebut tuh mahasiswa kura-kura ya, kuliah rapat. Jadi aku udah kayak, kalau aku udah ngambil organisasi dan aku mau ikut kegiatan lain, istilahnya udah ada resiko lain. Aku harus bisa membagi waktu antara kuliah,
organisasi, terus juga main juga kan aku harus bisa membagi waktu. Jadi ya itu udah resiko kita. Jadi sepintar-pintar kita untuk bisa bagi waktu. Karena kan dua organisasi ini kan nggak bentrok juga ya. Jadi mereka juga punya jadwal rapat yang berbeda-beda. Seperti itu ya. Mungkin ya selama aku jadi kepengurusan ya lebih banyaknya aku menjadi mahasiswa kura-kura aja. Jadi nikmatin aja karena kan nggak lama-lama juga ya. Kuliah 4 tahun atau bahkan 3,5 tahun kita cuma butuh waktu 1 tahun aja untuk kita bisa fokus ikut organisasi. Nah, kalau dari aku gimana sih cara bagi-bagi waktunya gitu? Kalau dari aku sendiri itu lebih mana tuh prioritas yang lebih diutamakan gitu. Karena kan banyak yang orang bilang tuh, ih capek ini pasti ikut 2 organisasi gitu kan. Ketika ini bentrok, rapat ini bentrok gitu. Jadi kalian lebih dulu milih dulu prioritas yang ada dulu gitu. Boleh kalian ikut semua, tapi tanggung jawab juga harus ada kayak gitu. Oke, baik. Aku juga sih ada 2 organisasi juga, jadi aku bisa belajar banyak dari kakak-kakaknya ini. Aku bahkan nyampe spesies banget, mereka bisa bagi waktu sampai sekarang aja mereka bisa ikut ajang lebih bergengsi lagi sampai sekarang jadi putra-putri Bahari, bener-bener hebat sih Kak. Terima kasih. Terus pas perjalanan kalian kayak kan pasti ada ini ya kayak seleksi di awal terus apa sih itu namanya yang kayak seminar-seminarnya gitu untuk mengikuti ini. Gimana tuh Kak kayak perjalanan Kakak bisa sampai sekarang ini? Oh, karantina mungkin ya. Karantina maksudnya. Oh, jadi kan kita itu emang kebetulan dari Bogor juga kita sama-sama deket. Kita jadi ke Bandung itu berangkat bareng. Nah, jadi kita tuh step awal kita menjadi putra-putri Bahari Jawa Barat itu kita tuh pasti mengikuti karantina. Nah, karantina ini fungsinya untuk apa? Untuk nanti kita tampil di grand final. Di karantina ini kita itu pasti apa aja sih yang harus kita tampilkan di grand final? Ada advokasi, terus kita juga ada senam-senam kayak gitulah, joget-joget si Bahari, kayak gerakan-gerakan yang ada di Bahari kayak gitu. Ya, dan mungkin juga kita kan ngelewatin karantina lumayan agak lama juga kan, nggak cuman selama seminggu, tapi di mana kita karantinanya tuh ada yang online, ada yang offline. Cuman kalau yang offline itu ya cuman 1 hari ya, ketika menuju grand final, dan kebanyakan itu karantinanya online. Nah, kalaupun misalkan kita ketika mengikuti kegiatan apapun, ketika kita pengen dapat sesuatu dan hasil yang terbaik, ya mau gak mau kita harus bisa menuhin itu semua. Kalau full karantina ya udah kita ikut karantina, tapi kalaupun misalnya kita udah setengah-setengah, ya gimana mau kita dapat hasil yang terbaik kayak gitu. Jadi usaha sama realitanya kan sama-sama seimbang kan. Kalaupun kita menang ya berarti kita lihat ke belakang lagi, usaha kita udah full gitu, udah bener-bener kita tuh mau jadi yang terbaik di antara yang baik gitu. Karantina dulu, iya itu Mas. Terus ini Kak, apa sih perubahan? Pasti kan ada perubahan nih kayak sekarang Kakak udah kayak ada titel nih kayak putra-putri Bahari dan ada putra-putri budaya. Pasti ada perubahan kayak di hidup Kakak tuh kayak jadi kesehariannya tuh bakal ada bedanya nggak sih gitu? Boleh? Ya oke. Kayak Kak dulu. Kalau untuk bedanya sih pasti ada ya. Karena kan kalaupun kita udah ikut ajang pageant begini, otomatis kita punya titel kayak kalau Rio sebagai putra Bahari Jawa Barat, kalau aku putri budaya Indonesia, otomatis orang bakal ngeliat kayak apa ya. Kalaupun misalkan Rio contohnya ya di luar kampus atau apa, ada perilaku yang tidak mengenakan misalkan, pasti kan orang juga kayak, ih masa seorang pageant begitu. Jadi otomatis kita juga yang membawa nama titel ini, kita harus bisa menjaga sikap juga, menjaga nama baik kita juga, dan menjaga nama baik pageant yang kita ikutin juga. Karena kan kita juga memperlakukan orang lain juga nggak bisa seenaknya. Kita juga harus bisa mikir-mikir lagi harus kayak gimana nih. Karena kalau sekalipun salah pasti orang akan nimbal balikin, kok seorang pageant kayak gitu ya. Sebenarnya itu adalah tanggung jawab kita juga seperti itu. Jadi antara dia kan seorang putri, dia adalah seorang putra ini, jadi harus bisa mencerminkan kalau dia itu adalah sosok putra putri yang baik kayak gitu. Nah, kalau dari aku untuk setelah mendapatkan titel ini ya, jadi aku ini setelah mau putra putri Bahari Jawa Barat, insya Allah nanti aku mau ke Mr. Grand Tourism Indonesia di bulan Februari nanti, itu ajang nasional. Ketika aku dapat titel ini tuh mungkin jadi pressure juga ke diri aku gitu. Karena apa? Pas aku setelah mendapatkan titel ini tuh banyak orang-orang yang bilang,
wah Bahari Warteg gitu, Bahari Warteg kan itu jadi sebuah bercandaan juga gitu kan. Tapi kan terkadang kita juga harus membenarkan karena kan itu juga posisi kita lagi di Putra Putri Bahari Jawa Barat, karena kan itu identitas kami juga. Ya walaupun mereka bercanda tapi tetap beberapa waktu kita benarkan kayak gitu. Jadi itu tuh sebuah tanggung jawab yang besar ketika udah dapet titel kayak gini tuh. Kalian di depan-depan orang tuh harus benar-benar hati-hati lah istilahnya. Di media sosial pun kalian harus postingannya hati-hati. Terus juga kalian harus tampil-tampil yang benar-benar share-share tentang pageant kayak gitu. Gak bisa sembarangan di luar posting apapun gitu, kayak gitu. Berarti lebih ke menjaga image dan branding kita. Jadi disesuaikan ya kan. Ya, pas banget sama pembahasan kita ya, branding diri. Terus ini, jadi kayak intinya tuh kakak sekarang tuh jadi kayak panutan atau percontohan ya buat orang-orang banyak. Jadi nggak bisa yang kayak dulu lagi untuk sembarang posting sesuatu yang terlalu tidak mencontohkan hal baik gitu-gitu. Betul. Ya. Benar. Oke, kan tadi udah bilang kayak branding ya. Kita udah nyinggung soal branding nih. Bagi kakak-kakak nih, apa arti personal branding dan langkah apa saja sih untuk membangun branding kakak? Gitu. Boleh Karyo. Oke, siap. Kalau menurut aku, personal branding itu adalah sebuah seni membentuk perspektif orang lain terhadap diri kita sendiri. Terkadang perspektif orang lain itu gak bisa kita kontrol. Kadang kita susah gitu untuk, wah kita jadi down duluan gitu. Nah, ketika kita tidak bisa kontrol itu, tapi diri kita mampu mengarahkan gitu. Jadi si personal branding ini kita bisa mengarahkan agar tidak termasuk ke perspektif orang lain kayak gitu. Jadi emang kita nggak bisa ngatur penilaian orang terhadap kita, tapi kita bisa menampilkan yang kita bisa ya. Iya. Kalau untuk Kak Eka sendiri? Kalau menurut aku ya, personal branding itu yang kita tahu ada dua kata kan, personal dan branding. Personal itu kan berarti diri kita sendiri, atau kita mau menunjukkan apa sih dalam diri kita sendiri, apa yang kita punya. Terus kalau misalkan branding itu kan lebih ke merek ya. Kalau misalnya kita diibaratkan soal baju, pakaian, atau apapun itu, pasti mereka punya brandnya masing-masing, punya mereka masing-masing, begitupun sama kita. Kita istilahnya, kita dilihat di sini, kita adalah sama-sama mahasiswa, bener kan? Tapi apa sih yang ngebedain antara kita dan mahasiswa yang lain seperti itu? Jadi mungkin lebih simpelnya personal branding itu adalah gimana caranya kita mau dikenal sama orang tuh mau dikenal dengan apa? Iya, mau dikenal sebagai apa? Kalaupun misalkan mau dikenal sebagai mahasiswa, ya mahasiswa yang seperti apa? Kayak gitu. Kadang kan mungkin nggak semua orang bisa nemuin personal branding begitu cepat ya. Dan ada juga orang yang punya personal branding karena keharusan juga. Karena ada dua tipe orang. Yang pertama itu emang karena inisiatif sendiri. Dia pengen tahu soal personal branding kita apa. Yang kedua itu karena emang suatu keharusan. Keharusannya kan pasti bisa dipakai dalam dunia pekerjaan, organisasi, mungkin kalau ikut pageant gitu kan pasti ditanya, personal branding kamu apa? Karena kan kita juga pasti bakal dilihat di sosial medianya ya, personal brandingnya seperti apa. Jadi kayak gitu. Baik, jadi hampir sama sih kayak aku. Menurut aku personal branding itu ya cara kita mau dipandang orang itu kayak gimana, kita mau dinilai orang sebagai apa, benar sih Kak. Untuk yang selanjutnya, bagaimana cara menonjolkan keunikan dan keahlian melalui personal branding. Jadi kayak gimana sih cara kakak-kakak ini mau nunjukin personal branding kakak? Dari aku dulu, oke. Kalau versi aku untuk bisa menonjolkan ya, pasti ya kita di dalam kehidupan sekarang kan di dunia digital ya, banyak orang yang pakai sosial media. Jadi ketika kita sudah menemukan apa sih personal branding kita, apa sih kelebihan dan keunikan kita, jadi kita harus mempunyai wadah yang emang bisa dilihat sama banyak orang. Kalau sama kita dipendam, percuma kita punya personal branding tapi kita nggak memperlihatkan dan kita hanya memendam aja, itu buat apa ya kan? Jadi alangkah baiknya yang pertama sih aku lebih ke memilih sosial media mana yang tepat untuk bisa membangun personal branding. Karena mungkin kalian bisa memakai Instagram, TikTok juga, WhatsApp atau bahkan LinkedIn kan sekarang banyak banget. Dan ketika kalian sudah menemukan versi sosial media mana yang kalian akan fokus, kalian kalau menurut aku harus bisa merapikan bio-bio sosial medianya. Karena kan ada beberapa orang yang mungkin
sebenarnya dia tuh bisa punya personal branding yang lebih bagus, lebih menarik, dan mungkin bisa lebih menonjol kalau dia bisa menunjukkan di sosial media. Karena yang aku lihat ada beberapa orang yang sosial medianya masih kosong, foto profilnya bahkan nggak ada fotonya. Kalau kata anak sekarang, kalau misalkan foto profil nggak ada fotonya, ya mungkin lagi ada masalah atau apa kali ya. Private. Iya, apalagi kalau private dan postingannya nol, tapi pengikutnya itu banyak. Itu mungkin harus lebih diperbaiki lagi. Karena kan yang aku lihat di bio Instagram itu kan kalian bisa nyantumin kayak misalkan jadi Master of Ceremony, jadi talent, atau apapun itu. Atau bahkan bisa cantumin prestasi-prestasi kalian di bio Instagram kan bisa ya sekarang. Atau selain di Instagram, kalian juga di LinkedIn juga bisa. Bahkan kan di LinkedIn adalah kumpulan orang-orang profesional ya kan. Jadi kalian bisa menggunakan sosial media yang tepat. Dan juga nggak cuman kalian ngerapiin bio sosial media, tapi kalian juga harus ada postingan-postingan foto juga atau konten apapun itu. Karena kan percuma rapi ya bio Instagramnya, tapi kalau kalian nggak masukin sama postingan-postingan, jadi kan kayaknya sama aja gitu. Mau orang lihat di bionya, oh dia adalah seorang Master of Ceremony, tapi di postingannya kok nggak ada ya. Jadi orang kayak antara percaya sama enggak dong, ya kan? Jadi untuk membangun personal branding butuh wadah yang emang tepat. Seperti itu. Sosial media tuh udah kayak portofolio kita juga Iya, sih. benar. Ya semenjak kayak aku pas tahu aku bakal dapet narasumber kayak kakak-kakak ini, aku langsung kayak pasang Instagramku, langsung aku ganti-ganti dia dan aku bakal post gitu sih. Karena kan selain dari postingan ada sorotan juga ya. Nah itu bisa ditambah-tambahin. Karena kan nggak semua mungkin kalian ketika punya banyak kegiatan bisa diposting di Instagram atau udah kebanyakan atau apa ya. Jadi kalian bisa postingnya di sorotan. Jadi ketika ada orang lain atau orang baru yang mau kenal kita, orang itu bisa ngelihat dari sorotannya juga lebih lengkap. Nah itu tuh tips dari Kak Eka. Kalau untuk Kak Rio sendiri gimana? Nah, tadi kan Eka tuh udah ngejelasin juga ya bagaimana hal unik untuk membangun personal branding. Sekarang dari aku, benar kata Kak Eka, emang di media sosial itu emang harus kita perhatikan juga gitu. Apalagi jadi seorang pageant gitu kan, personal branding pun otomatis udah harus terbuat gitu. Dan media sosial di orang-orang pageant itu pasti dipantau gitu sama yang masing-masing pageant yang lain gitu, karena kita nggak bisa kayak gitu. Itu bisa jadi hal unik melalui media sosial. Menurut saya personal branding yang harus dilakukan itu ada satu hal. Kalau yang sering saya lakukan itu, jadi personal branding ini bukan bukan hasil, tapi melainkan proses gitu. Jadi yang sering saya lakukan itu, ketika saya di kampus dan di luar masyarakat, saya selalu mencoba untuk masuk dulu nih ke obrolan-obrolan, kalau enggak lagi pada di mana, lagi ngumpul-ngumpul kayak gitu. Berkenalan sama orang-orang masyarakat yang ada di sekitar kita dulu gitu. Baru setelah itu tuh kita mencoba untuk memerhatikan si orang ini tuh kayak gimana ya personal brandingnya. Dan setelah kita memerhatikan itu, kita juga baru bisa membandingkan diri kita. Kita harus personal brandingnya kayak gimana ya ke mereka, kayak gitu. Itu menurut aku itu jadi hal unik juga kayak gitu tuh. Kadang banyak orang yang merhatikan nongkrong wah gitu. Jadi ada yang benernya, ada salahnya juga kayak gitu sih, kok minus plus lah kayak gitu. Kalau boleh aku nambahin, sebenarnya personal branding itu nggak cuma berbicara soal the person or of diri kita sendiri gitu. Jadi nggak cuma berbicara soal kebaikan versi terbaik dari kita, tapi kita juga yang dimana kita punya proses yang tadi kata Rio bilang ya. Proses kalau misalnya kita nggak mau ngelakuin proses itu, kita nggak akan tahu dan kita nggak akan ngulik juga apa sih yang menjadi kelebihan kita, apa sih yang menjadi keunikan kita. Terus ada juga yang tadi aku lupa buat nambahin, itu adalah konsisten. Karena percuma kalian di sosial media bagus ya, bio-nya atau apapun itu, tapi kalau kalian nggak bisa konsisten untuk bisa, misalkan ada orang yang ingin menjadi seorang content creator, tapi kalau misalkan dia nggak konsisten untuk dia bisa menunjukkan kalau dia adalah seorang content creator, itu nggak akan kelihatan. Jadi cuma sekedar, oh ya udah dia cuma selewat aja gitu. Seperti itu. Tuh, konsisten itu perlu banget sih ya. Terus ada gak sih Kak tantangan atau hambatan pas Kakak lagi mau bangun personal branding nih, kayak pasti kan ada orang-orang yang pasti ada hambatan atau tantangan buat Kakak buat bangun personal brandingnya Kakak sendiri itu. Oh pasti ada ya kalau untuk
tantangannya itu mah setiap orang juga Iya. untuk memulai hal proses itu pasti ada. Kalau yang aku rasain tuh paling utama tentang keyakinan diri sendiri sih. Karena kan untuk mendapatkan keyakinan diri sendiri itu bukan dalam waktu 1-2 hari gitu. Kita juga harus menikmati proses kita juga harus konsisten yang paling utama itu. Agar si tantangan itu bisa kita selesaikan secara perlahan, walaupun kita emang pengennya hasilnya itu cepat gitu, tapi kita harus mengikuti sebuah proses kayak gitu. Iya betul, membangun personal branding tuh perlu waktu seumur hidup sih ya kayak. Iya, betul. Setiap tempat tuh pasti kita juga harus nunjukin lagi show off tentang diri kitanya lagi gitu. Kalau untuk Kak Eka sendiri, Kalau selama aku untuk membangun personal branding, jujur sebenarnya banyak banget ya tantangannya. Karena selain dari diri sendiri kita harus bisa memahamin apa nih personal branding kita juga harus bisa menghadapi orang lain. Karena sebenarnya kan persepsi orang lain juga pasti banyak, ada yang baik dan ada yang buruk. Terus tantangannya yaitu gimana caranya kita bisa ngebuat orang lain percaya. Kalau kita tuh bisa loh, melakukan kegiatan A, kita tuh bisa loh melakukan kegiatan B, kayak gitu. Jadi, ya gimana kita mau bikin orang lain percaya, kalau kitanya juga nggak percaya. Jadi, dimulai dari diri sendiri dulu, kita harus bisa percaya diri, dan terus salah satu tips untuk ngebuat orang lain percaya, ya salah satunya adalah menggunakan sosial media tadi. Gimana caranya kita harus posting kegiatan kita, ya kan kalau kita sering posting, oh ternyata kita bisa ini ya, ternyata kita suka ngisi acara kegiatan ini, orang juga pasti bakal percaya, oh ternyata dia juga punya keahlian ini loh, kayak gitu. Terus juga selain itu, ada juga pasti orang yang, yang nggak suka juga sama kita, karena kayak, apa-apaan sih lu, gitu kan, ngapain begini, ngapain begitu, ya kan. Tapi kalaupun mau sebanyak apapun orang yang menjatuhkan kamu, tapi kalau personal branding kamu lebih kuat, ya mereka bisa apa? Kadang kan banyak orang yang jadi pemain tapi sedikit untuk bisa jadi pemenang. Banyak juga orang yang bisa jadi penonton tapi sedikit untuk bisa jadi pemain. Siapa tahu orang yang menjatuhkan kamu adalah salah satu penontonnya dan nggak bisa untuk jadi pemain atau pemenang. Seperti itu. Baik, ya kuncinya itu harus percaya sama diri Yes, sendiri dulu. benar. Terus kayak mulai mencintai diri sendiri supaya orang lain pun bakal lihat kan. Iya, ya. benar. Kepercayaan diri kita tuh orang pasti bakal lihat Iya. dari aura-aura kita kan. Tuh, aku banyak belajar tentang itu sih. Nah, terus personal branding apa sih yang kakak bangun ini sebagai putra-putri Bahari dan putra-putri budaya Indonesia ini? Oke, dari aku dulu. Iya, boleh. Kalau misal untuk membangun personal branding sebagai aku putri budaya Indonesia ya, sebagai mungkin bawa pageant gitu. Jadi ya yang tadi kita pasti punya tanggung jawab yang lebih, yang dimana kita harus memperlihatkan masa seorang pageant kayak gitu sih, kan kita harus juga mencerminkan ya oh pageant tuh seperti ini. Jadi personal branding yang aku buat pastinya personality, kepribadian, mulai dari tutur kata ya kan, mungkin banyak orang-orang yang nada bicara kita berbeda-beda, tapi kalau dalam bahasa itu kan pasti kelihatan banget ya, apalagi kalau mahasiswa sekarang. Terus juga masalah hal kecil kalau misalkan kita makan, itu kan ada namanya table manner kan. Ada orang yang makan kalau misalkan kayak di warteg itu oke, itu nggak apa-apa, aku nggak mempermasalahkan hal itu. Cuman kalau masalah kita membicarakan soal personal branding sebagai pageant, itu kan pasti harus diatur lagi. Coba kalau misalkan aku ke kantin untuk makan kayak di warteg gitu, terus dengan mengangkat kaki satu, maaf, pasti kan itu banyak diperbincangkan orang juga. Masa ya seorang pageant seperti itu kan harusnya bisa mencontohkan yang baik juga. Kayak gitu sih. Terus juga di sosial media juga kita harus sering-sering aktif karena takutnya ada orang yang punya pandangan kayak kok dia abis menang kok kayak sepi-sepi aja di sosial medianya. Pasti kan dipertanyakan ya, masa ya cuman dia ikut pageant cuman mengarah menangnya aja, tapi dia nggak ada kegiatan lain atau misalkan mengedukasi atau apapun itu. Jadi ya sebenarnya kita ada kegiatan di luar atau kegiatan apapun itu yang emang hal yang positif pastinya. Dari tutur kata sama perilaku kakak selama aku baru pertama kali ketemu aja, aku udah bisa lihat loh kakak emang anggun banget gitu loh. Terima kasih. Dari tutur kata, dari perbuatan. Ini first impression aku ketemu kakaknya sih. Kalau Karyo sendiri gimana cara bangunnya? Oh, kalau cara dari aku sendiri sih simple kalau dari aku sendiri. Karena kan emang sudah di luar sana kan orang-orang menilai aku tuh dengan selalu bercanda, kadang juga ya kebanyakan ketawa, terus sering
ya ngopi sampai malam kayak gitu kan. Eh, Kalau dari aku sendiri itu membangunnya ya udah, karena kan kita juga harus hati-hati juga gitu kan, tetap kita untuk membranding keluar gitu. Dan Putra Putri Bahari Jawa Barat ini juga bisa untuk membangun kita ke pageant yang selanjutnya, karena kan Putra Putri Bahari Jawa Barat ini nggak hanya di Jawa Barat aja gitu, jadi bisa ke angka nasional juga. Dan untuk membangun itu semua ya paling kayak tadi juga, kita juga harus tetap percaya diri, kita juga harus punya brandingan kita sendiri untuk ke orang lain juga kayak gitu, membangun relasi ke orang-orang kayak gitu. Baik, jadi kayak meskipun nongkrong dan lain-lain pun tetap kakak harus jaga sikap gitu lah Iya, ya. betul. Oke, bener-bener kayak tadi juga pas aku pertama kali ngeliat juga kakaknya ketawa-ketawa mau kayak nyuruh aku relax, sempat di belakang tuh sempat kayak nervous gitu loh. Kayak, terus yang lain tuh kayak udah akrab banget sama Karyo, kayak bisa diajak bercanda gitu loh, kayak memang berarti personal branding kakak tuh orang yang ceria gitu lah ya. Iya, Kalau betul. Bisa untuk Kak disimpulkan Eka tuh, seperti itu. kalau Kak Eka itu yang lebih kayak anggun ya, cewek-cewek anggun gitu lah. Tuh. Apa yang menginspirasi ataukah ada role model kakak nggak sih yang membantu kakak buat jadi kakak yang sekarang, jadi personal branding kakak tuh yang jadi yang sekarang, kayak inspirasinya apa tuh, terus kayak role modelnya siapa gitu, ada nggak kak dari kak? Oh, kalau dari aku ya sebenarnya role model itu belum ada sampai sekarang gitu. Aku juga ikut pageant ini tuh sempat mikir 2 kali gitu kan. Wah, ini nanti aku bakal juara nggak ya? Pede nggak ya? Kayak gitu kan, mikir 2 kalinya. Jadi kan terus mikir 2 kalinya karena biaya juga gitu. Ya kalau aku sendiri tadi apa namanya, banyak yang orang bilang kayak misalkan si Rio ini banyak bercanda gitu kan. Jadi ya udah, kita tetap ngikutin alurnya kita gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau Kak Eka sendiri gimana? Kalau aku membahas role model ya, Ya, aku ada role model. Mungkin aku nggak tahu kalian bakal tahu atau enggak. Role model aku adalah seorang anak Ustadz juga, yaitu adalah, aku spill boleh? boleh. Wirda Mansur. Jadi Wirda Mansur itu kan sebenarnya dia nggak ikut ajang pageant atau apa. Cuman aku menjadikan dia role model adalah aku apa ya, mengikuti perilaku dia, sifat dia, karena dia pernah sharing-sharing juga di Instagram atau di YouTube soal kalau mau apa-apa ya udah selawatin aja. Karena ini adalah ajang pertama aku di Putri Bahari Jawa Barat dan alhamdulillahnya menjadi juara RU3. Itu adalah karena nggak lupa juga sama doa dan usaha pastinya. Makanya aku nggak menerapkan hal ini ke ajang pageant aja ya. Apapun itu, kayak misalkan aku cerita sedikit, boleh? Boleh kak, boleh mbak. Kayak misalkan aku masuk Unpad aja, itu karena aku sholawat. Karena mungkin sebagian orang masuk apa ya, sebelumnya harus mencoba ke PTN dulu ya. Tapi kalau aku adalah Unpad adalah tujuan utama aku. Jadi ya udah aku sholawatin, terus juga karena masuk kan banyak banget fakultas segala macam ya. Jadi kan aku sempat bingung. Di situ aku belum menemukan personal branding aku. Karena jujur, karena kan banyak banget ya sekarang anak kecil yang emang udah punya bakat nari atau apapun itu kan udah menjadi salah satu personal branding juga. Tapi kalau aku belum menemukan hal itu, dan aku baru menemukannya di waktu aku kuliah dan aku masuk organisasi. Tapi pada akhirnya semua apapun atau semua kegiatan apapun, aku lewat doa dan lewat sholawat juga. Karena kan pastinya apa yang kita jalanin sekarang, kalaupun kita di posisi menang ataupun kalah, itu adalah emang jalan terbaik buat kita. Jadi itu adalah role model aku. Jadi kalau apapun itu ya udah selawatin aja. Jadi intinya kita harus optimis juga, dan pastinya harus percaya diri juga. Kalau kita misalkan pengen sesuatu A dan kita tambahin sholawat juga, terus kalaupun misalkan kita kurang untuk kayak percaya diri, bisa nggak ya untuk terkabul, atau bisa nggak ya kita ada di tahap itu, ya kayak sama aja kita meragukan ya kan. Jadi kita juga harus optimis juga, jadi harus balance dan seimbang sih antara usaha sama doa, seperti itu. Kayak gitu loh, kalau misalkan aku sama Eka tuh kalau curhat gitu kan, pasti ya udah gitu, Eka pasti sholat istighfar dulu. Iya. Pasti ya Eka doa dulu deh kayak gitu buat dapat
pencerahan lah Iyalah, kayak gitu. pasti. Nah tadi kan bener juga yang dibilang sama Kak Eka gitu kan, perihal banyak sekarang role model itu dan anak-anak kecil yang sudah punya bakat, tapi mereka masih bingung nih menyalurkan bakatnya kayak gimana gitu. Nah sebenarnya kita juga bisa memperhatikan di media sosial zaman sekarang, terutama kan misalkan dari si anak itu punya bakat gitu kan, pasti mereka juga, apalagi sekarang udah zaman canggih, pasti mereka melihat kayak dari media sosial yang ada kayak gitu kan, oh gue pengen jadi kayak gini nih, role modelnya ada Iya. si ini gitu. Mereka juga pasti memperhatikan apa yang mereka lihat ketika mereka pengen memilih role modelnya siapa ya kayak gitu. Dan juga ada pepatah juga mengatakan doa tanpa usaha adalah bohong dan usaha tanpa doa adalah sombong. Jadi istilahnya keduanya harus balance, seimbang. Jangan kalian usaha terus tapi kalian lupa siapa yang bakal ngabulin semuanya. Mantap banget sih kayak ini. Iya. Berdoa, percaya sama Tuhan dan percaya sama diri sendiri, percaya sama kemampuan kita. Iya, betul. Dan dibantu sama doa-doa. Bagus banget sih Kak. Aku jadi banyak nyari inspirasi dari Kak Eka nih, jadi banyak banget motivasi yang Kakak kasih buat aku. Alhamdulillah. Iya, Kakak juga kalau nggak salah Kakak tuh MC juga ya, MC. Terus kesibukannya apa aja sih Kak sebenarnya? Oh, Sibuk kesibukannya banget, ya. karena kita sekarang lagi libur ya, Iya, lagi betul. libur semester. Jadi kesibukannya mungkin kita sekarang fokus untuk menyusun laporan pastinya ya. Itu udah pasti sih. Iya, Mungkin laporan. Terus selain itu, karena aku untuk persiapan Putri Budaya Indonesia ya, di bulan November nanti di Bengkulu, siapa tahu di antara kalian mau ada yang nonton juga nggak apa-apa, silahkan datang. Terus aku juga mempersiapkan untuk ke ajang nasional juga, mulai dari aku harus tag video bakat, tag video advokasi, aku harus mengedukasi budaya Jawa Barat juga, karena kan lawan aku adalah lawan-lawan yang luar biasa, bagus banget ya kan, dari berbagai daerah di Indonesia, Jawa Timur, dan lainnya. Dan aku pun kesibukannya itu, terus juga MC mungkin kalau ada panggilan aja ya, kalau ada MC, karena kan MC nggak sesering itu dan nggak tiap hari juga. Terus juga sambil aku kerja juga, dan kebetulan kerjanya WFH, aku kerja di salah satu perusahaan media di Kota Bogor. Jadi karena aku sambil menjadi mahasiswa juga ya, jadi kan bisa fleksibel ya kalau kerja WFH. Aku kerja sih biasanya malam. Kayak gitu. Jadi kan pagi atau sampai sorenya aku bisa ngelaksanain tugas-tugas aku atau bahkan bisa ngerjain tugas kuliah. Kayak gitu. Masih muda tapi udah banyak banget. kegiatan. Udah sibuk banget Kak. Bikin mesin. Iya, kalau kalian sendiri kesibukannya apa nih? Kalau aku sendiri, kesibukan aku sekarang itu kan, aku ada di organisasi BEM fakultas ya, dan aku juga mengemban tanggung jawab jadi ketua pelaksana PKKMB, penerimaan mahasiswa baru. Itu sih yang lagi sekarang dipikirin, memang pusing gitu ya, dan tapi itu udah jadi satu tanggung jawab juga. Terus kesibukan aku yang lain itu, kemarin habis beres PKL, terus aku sedang menyusun laporan PKL juga. Ya prioritas sekarang sih masih itu ya, karena kan jadi ketua pelaksana, tetap aku fokusnya di PKKMB ini gitu. Untuk ke ajang nasional mungkin kan aku emang masih lama gitu, di bulan Februari tahun depan. Tapi aku juga pasti menyiapkan photoshoot terlebih dahulu, agar tugas-tugas nanti ke ajang nasional itu biar dicicil lah. Jadi aku pas karantina itu udah enak. Kayak gitu kesibukan aku sekarang. Karena untuk di tahap aku sekarang gitu kan, dengan banyaknya kegiatan tapi yang nggak padat banget ya. Salah satunya aku ambil contoh menjadi Master of Ceremony. Mungkin dulu aku adalah seorang yang introvert. Jadi kayak aku nggak berani untuk berbicara di depan banyak orang. Jadi aku ngomong sama teman-teman kelas juga yang istilahnya berapa orang, aku ngerasa kayak malu, aku gugup karena takut ngerasa aku salah segala macam. Tapi sampai aku ada di tahap sekarang ini dan ikut ajang pageant ini, karena pastinya ya percaya diri, tapi satu lagi karena motivasinya bukan karena aku ngelihat orang lain, ih kok keren ya ikut ajang ini terus aku ikut, tapi motivasinya karena aku dulu pernah dikatain sama teman aku sendiri, karena aku jarang ngomong banget ya waktu SMK, dan mungkin sebagian teman aku mungkin ada yang nggak percaya kayak, kok sekarang bisa jadi MC ya, padahal dulu kan orangnya introvert banget, kok bisa gitu, karena ya aku mulai dari
orang yang merendahkan aku, ada yang menjelekan aku, ya nggak apa sih, wajar kita ngerasa sedih, kita ngerasa down segala macam. Tapi aku nggak mau ada stuck di situ-situ terus. Sedih nggak apa-apa, tapi asal jangan lama-lama. Tapi gimana caranya omongan orang lain atau omongan teman-teman aku yang pernah merendahkan aku olah menjadi sebuah motivasi kalau aku tuh bisa loh jauh lebih baik lagi dari dia. Karena kalaupun kita mau jadi A atau jadi B gitu kan ke depannya, pasti yang harus mempertanyakan ke diri sendiri, bisa atau enggak, apa nih yang bisa menjadi pendorong kita untuk bisa maju ke depannya. Seperti itu kan bagian dari branding juga ya kan. Karena aku waktu kecil belum bisa menemukan branding aku seperti apa dan baru menemukannya di tempat kuliah. Seperti itu. Ya, semua itu butuh proses ya untuk perkembangan. Ya. Kayak aku bangga banget sih Kak bisa gabung di klub ini dan ketemu sama kakak-kakaknya ini, dapat lagi Karyo juga. Sekarang Karyo tuh lagi jadi ketua ini ya, PKKMB itu ya. Pusing gak sih Kak? Soalnya aku juga kebetulan ada panitia juga, kepanitiaan buat PKKMB ini. Pusing pasti jadi ketua. Pusing banget lah itu. Iya. Bisa kelihatan dari muka. Kamu ikut volunteer gitu? Iya. Oh ikut, oke. Gak apa-apa, nanti tinggal komunikasi aja sama itu. Gampang lah. Tuh. Kayak bangga juga. Pasti orang tua kakak juga pasti bangga banget gak sih? Kayak sekarang kakak-kakak ini. Alhamdulillah. Terus kita juga bisa dibilangnya yang tadinya orang tua kita sering marah-marah lah ya. Sekarang jadi kayak mulai percaya lah sama anaknya dikit-dikit gitu kan. Iya. Apa yang udah kita raih gitu kan, karena udah dapet doa dari orang tua juga. Ya begitu. Jadi kita harus pelan-pelan juga untuk mendapatkan yang kita inginkan. Intinya menikmati proses juga ya kan, gak ada yang mulus-mulus aja langsung tiba-tiba kita juara jadi ini gitu kan, gak bisa. Pasti ada jatuh bangunnya. Nah, cara kakak ini menjaga personal branding kakak untuk yang sekarang ini gimana sih Kak? Cara menjaga personal brandingnya? Oh, siapa dulu nih? Boleh Kak Rio dulu? Oh, aku dulu. Boleh. Kalau aku sih pasti yang untuk menjaga personal branding ini ya teman-teman, terutama tadi udah kita jelasin juga sama aku sama Kak, yang terutama itu kita harus konsisten. Betul. Konsisten itu apa? Jadi kita itu setelah konsisten itu baru bisa mendapatkan kepercayaan yang kita dapat gitu. Jangan sampai ketika kita udah konsisten kita malah kayak waduh jadi pusing lagi nih, kita nggak tahu lagi harus kemana. Jangan sampai kayak gitu. Kita tuh harus tetap konsisten. Dan apa yang kita penginkan itu kita harus tetap menjalani prosesnya kayak gitu. Tuh harus konsisten sih Kak. Sebelumnya kita ada nyediain makanan nih Kak, sama minumannya. Kita ini dapat dari Demoy. Oh, Demoy. Boleh dicoba. Nah kan karena tadi kakak bilang Kak tuh bilang ada cara makan atau table manner. Boleh ajarin ke kita cara minum dan cara makan cemilan yang benar tuh gimana? Dengan anggur. Anggur. Iya. Sebenarnya kita belajar table manner tuh kalau kita makan berat. Iya, makan berat bukan. Oh iya. Tapi kalau untuk makan sih, ini ya pastinya makannya secukupnya, nggak mungkin langsung kayak makan berat langsung masuk semuanya kan. Jadi ya udah pelan-pelan aja. Boleh deh minum. Ya minum. Oke, cara pegang gelasnya. Oke. 2 tangan. Oke. Ayo. 1, 2, 3. Bisa kayak mau lomba nih. Oke. Nah, satu lagi nih, ini ada kuenya. Oh, ini yang manisnya ya. Boleh. Mencoba. Diambil lagi ya, guys. Ini produk salah satu dari teman kita tahu. Siapa? Namanya Abiu. Oh, Abiu. Dia juga ICPR juga tahu. Oh, keren. Iya. Dia punya produk kue-kuean. Namanya lucu lagi, Demoy. Oke. Abiu Demoy. Demoy itu bukan bagian dari nama dia? Oh iya. Bukan ya? Abiu Demoy gitu. Salah satu produknya gitu. Okay. Terima kasih ya Abiu, semoga kamu sukses terus. Amin. Usaha si Demoy ini meningkat lagi gitu. Oke, kita makan ya. Bismillah. Gimana Kak rasanya? Enak banget sih ini. Renyah juga, terus rasanya pun manisnya juga ada gitu kan. Terus ada kejunya sedikit gitu. Kayak crunchy gitu lah ya. Kayaknya kalau dibawa sama Rio kayaknya udah langsung habis ya. Habis semua kan sambil main game gitu. Cemilan nih ya. Gitu.
cocok banget guys buat kalian yang mau cemilan di rumah sambil tiktokan terus sambil ngapain sambil rebahan di rumah, itu cocok banget. Karena kue kayak gini kan nggak harus nunggu lebaran dulu ya. Jadi mau di hari apapun itu ya bisa langsung ya kan, sambil main apa, kalau cowok mungkin Mobile Legends, kalau cewek mungkin sering nonton drakor atau apapun itu ya, jadi bisa sambil nyemil. Nah, terus Kak, ada gak sih kayak amanat buat kita, kayak tips atau saran buat kita-kita nih yang masih mahasiswa baru lah ya, kita tuh ya ini kita angkatan 13 baru angkatan tahun kemarin. Ada gak sih kayak amanat buat kita gitu? Oh boleh. Coba aku dulu. Kan ini aku. Oh iya. Mungkin aku ada yang ketinggalan ya pembahasannya. Untuk tips apa cara kita bisa membedakan antara diri kita sama yang lain, mungkin ini juga bisa buat kalian terapin juga, dan buat apa teman-teman yang nonton juga ya. Karena kan dari banyaknya mahasiswa di kampus, teman-teman kita juga pasti kita kesulitan dong. Apa ya yang membedakan kita sama yang lain nih gitu. Karena aku tuh selama membangun personal branding, aku ngebuat segitiga terbalik. Udah bisa dibayangkan kan segitiga terbalik ya? Karena mungkin di mata kuliah juga kita sebenarnya ada pembahasan soal itu. Karena segitiga terbalik itu kan pasti atasnya lebar dulu, baru mengerucut ke bawah ya kan? Segitiga yang lebar di atas itu bagaikan umum. Kalau ke bawah itu khusus. Kalau umum bisa diibaratkan kita adalah mahasiswa. Umum dong, ya kan? Semua mahasiswa. Terus makin ke bawah, makin sedikit untuk mengerucut. Apa nih yang jadi pembeda? Mungkin ambil contoh misalkan menjadi MC, Master of Ceremony. Oke, kita ada pembeda, tapi kita juga harus lihat Master of Ceremony di kampus atau bahkan di kota Bogor gitu kan, itu kan banyak ya, gak cuman kita aja. Jadi kita juga harus nyari pembeda lagi. Makin mengerucut, apa nih yang membedakan? Misalkan dia adalah seorang Master of Ceremony, juga mahasiswa, tapi dia adalah ikut pageant juga, ikut ajang putra-putri apapun itu. Jadi kan agak merucut sedikit ya kan. Habis membedakan hal itu, kalaupun misalkan di kampus ada yang sama, mungkin kita boleh mengerucutkan lagi apa nih yang bakal menjadi pembedanya. Seperti itu untuk tips apa bisa membangun personal branding. Karena kan awal-awal kan pasti masih kayak bingung ya, kita mulai dari mana nih, kita ngulik dari mana nih, kayak gitu. Itu salah satu cara untuk bisa kita membedakan antara diri kita sama yang lain juga. Karena kalau menurut aku, personal branding itu nggak cuma dalam masalah profesi, kayak kerja, kayak masalah dia jadi pageant gitu kan. Dalam masalah kepribadian pun itu bisa menjadi personal branding atau dalam masalah outfit. Dulu aku sering banget pakai pakaian yang bernuansa cewek bumi atau ada cewek mamba juga ya. Kan kalau cewek mamba lebih ke hitam-hitam ya. Kalau aku lebih ke cewek bumi yang suka pakai warna krem atau warna coklat. Bahkan mungkin karena aku konsisten dan sering pakai outfit berwarna itu, temen aku sempat ada yang bilang, kok lu kayak rusak kebun raya ya, karena kan coklat-coklat ya. Nah, ketika ada temen aku yang bilang kayak gitu, aku baru menyadari, oh ternyata personal branding aku dari masalah outfit udah kebentuk nih. Karena kan dia sampai berkata kalau aku kayak rusak. Aku sebenarnya nggak menyinggung atau apa, justru aku kayak lucu aja gitu. Berarti orang nge-notice aku karena aku sering pakai pakaian ini juga. Jadi untuk kalian yang masih bingung untuk membangun personal branding, kalian bisa mencoba cara itu juga. Terus juga harus bisa mempercayakan diri kalian juga ya, harus bisa percaya diri, karena tugas kalian adalah ngebuat orang lain percaya sama kalian. Kalian punya kegiatan apa, kalian punya keahlian apa, dan profesi apa. Dan jangan lupa juga untuk konsistensi, karena konsisten itu sebenarnya agak susah juga ya. Gampang buat diomongin, tapi sulit untuk dilaksanakan gitu. Nggak semua orang bisa benar-benar konsisten kalian mau nunjukin apa. Hal kecil dulu yang harus kalian bangun di sosial media, kayak misalkan kalian mau bikin kegiatan apa atau lagi di luar, kalian bisa kayak sering bikin snapgram atau SW juga bisa. Jangan ke distract sama omongan orang lain kayak, ya apaan sih, kok lo so sibuk ya, kayak gitu. Justru orang bilang kayak gitu mungkin emang lagi nggak sibuk aja. Karena kan ada perbedaan ya, dia yang komen, terus kita yang emang sebenarnya ada kegiatan. Jadi jangan pernah ke distract sama orang-orang yang merendahkan kalian, sama orang-orang yang mau ngatain kalian apapun itu. Karena yang bisa membangun kalau diri kalian itu bisa bagus, personal branding kalian bisa kuat ya diri kalian sendiri. Kalau kalian terlalu fokus sama mikirin persepsi orang lain, itu nggak akan benar. Kadang mau sampai kapan orang terlalu banyak ekspektasi sama kita, kayaknya dia begini-begini deh. Kalau misalkan kita nggak
nggak memenuhi ekspektasi dia, otomatis dia juga bakal ngomel dong, bakal kayak ngomong, kok dia nggak begini-begini ya, karena kan kita hidup di dunia ini nggak memenuhi untuk ekspektasi orang lain, karena itu terlalu banyak ya kan. Intinya mau sebanyak apa persepsi orang lain, kita hanya bisa mengarahkan persepsinya mau kemana, nggak bisa ngerubah persepsi kita harus bagus loh, kita nggak bisa. Jadi kita bisa membentuk dan mengarahkan persepsi orang kalau kita tuh begini-begini, seperti itu. Bagus banget ya filosofi ini ya, segitiga terbalik kita ya. Iya. Segitiga terbalik. Terus betul sih, kayak yang tips kakak tadi tuh udah aku coba. Kayak kakak sukanya pakai baju bumi kayak tema cewek bumi. Kalau aku yang nyentrik gitu sih warnanya, jadi aku Yang terang-terang. Selalu yang kayak baju aku tuh aneh-aneh, nyampe kayak teman-teman aku yang lain tuh pokoknya tahu kalau aku udah bajunya lagi dress down berarti aku lagi malas, karena aku tuh bajunya benar-benar yang nyentrik warnanya, selalu terang, terus model-model bajunya gitu. Itu aku udah pakai tips kakak. Jadi kayak personal branding aku tuh Cahaya yang suka pakai bajunya nyentrik-nyentrik gitu. Warnanya yang terang-terang. Iya, itu kan bisa dibangun kan, dimulai dari lihat outfit dulu, baru nanti apa. Oh ya, terus aku ketinggalan satu lagi boleh? Karena untuk bisa membangun personal branding, untuk konsisten juga ya, kalian juga harus antara perkataan dan perbuatan itu kan harus sesuai ya. Jadi ada 3, perkataan, perbuatan, dan penampilan. Contohnya kalau misalkan kalian pengen jadi seorang beauty vlogger, itu kan dimulai dari perkataan, pengen jadi beauty vlogger. Nah, perbuatannya dengan cara apa? Ya dengan cara kalian praktek. Dengan misalkan bikin konten soal kecantikan di sosial media atau apapun itu. Dan penampilannya juga harus sesuai sama beauty vlogger. Gimana sih, kan pasti harus kayak anggunli, harus cantik, ya kan? Gak mungkin pengen jadi beauty vlogger, tapi kalian penampilannya masih acak-acakan, itu kan tidak mencerminkan sekali. Jadi biar personal branding yang kalian bangun tuh gak cuma sesaat, tapi dalam waktu jangka panjang. Jadi bukan takutnya disangka itu adalah sebagai pencitraan, karena itu harus beda ya. Karena perbedaan antara pencitraan dan personal branding itu, kalau personal branding itu benar-benar real dari diri kita sendiri, itu adalah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Tapi kalau pencitraan cuman karena kita pengen dilihat sama orang lain, jadi kita cuman ngelakuin hal itu cuma sebatas, oh ya udah kita pengen dilihat sebagai ini aja. Toh nanti juga kedepannya dia nggak akan ngelakuin hal itu lagi. Betul, perkataan, perbuatan, penampilan harus konsisten. Betul. Nah, untuk kalau Karyo sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri ya guys, tadi kan untuk angkatan 13 ke depannya gitu kan. Ini untuk angkatan 13 dulu dan organisasi manapun gitu kan. Untuk kalian semua yang di sana gitu. Ketika kalian sudah mengikuti organisasi ataupun perkumpulan di kampus, cobalah kalian untuk tanggung jawab kayak gitu. Jangan sampai putus komunikasi juga dengan yang ada di dalamnya kayak gitu. Terus kalian ketika mau membuat personal branding itu, kalian harus tadi percaya diri. Kalian harus yakin, kalian harus tampil beda di teman-teman yang lain kayak gitu. Nanti pun akan dengan sendirinya dilihat oleh teman-teman kalian. Wah, si ini tampilannya kayak gini nih. Nah, si ini punya bakat ini nih kayak gitu. Itu pun nanti akan muncul dengan sendirinya untuk membangun personal branding. Dan untuk tadi teman-teman organisasi, ayolah kita sama-sama untuk menjalin komunikasi dengan baik. Seperti itu. Nah, kalau aku sih masih ada satu quotes ya. Apa tuh? Untuk di akhir, maksudnya ini sebelum closing gitu kan. Iya. Ayolah teman-teman yang di luar sana mulai self-aware, mulai sadar dengan kelebihan yang kalian punya di dalam diri kalian. Kayak gitu. Karena apa? Jangan menunggu untuk menjadi sempurna. Dan kalian harus membuat diri kalian itu yang membuat jadi diri kalian sempurna. Seperti itu. Cukup. Baik. Ya coaches, kalian berdua ada gak buat kita coaches hari ini? Kan tadi Karyo udah, tapi ini satu lagi deh untuk kayak kalian berdua kayak janjian dulu bikin coaches untuk kita hari ini. Harus sama gitu? Boleh, kayak satu pemikiran lah, kita ini menyatukan pikiran kayak untuk buat satu coaches buat hari ini. Apa? Kedengeran dong. Enggak sih kedengeran. Apa? Ya udah, quotes simple atau jargon atau quotes banyak? Quotes simple supaya gampang diingat sama kita. Aku ada sih satu lagi kedengeran soalnya, karena tadi dia kan ngebahas soal sempurna ya. Aku connect nih, ada nih yang belum aku sampein ya kan. Jadi jangan nunggu sempurna untuk kita bisa melakukan sesuatu, tapi pelan-pelan mari kita sempurnakan gitu. Karena kalau kita nunggu sempurna buat kita
pengen jadi ini, itu kan agak lama juga ya. Jadi ngapain nunggu sempurna, mending kita sambil proses, sambil pelan-pelan buat ngejalanin, baru kita sempurnakan bersama-sama. Seperti itu. Terus apa nih quotes buat kita? Apa dong yang tadi? Semangat dan sukses aja nggak sih? Biar simpel kayak jargon aja nggak sih? Gimana? Depannya iSpot. Gitu. Boleh. Emang ada jargonnya ya? Oh, ada jargon. iSpot, ISPR podcastnya gue banget. Terus kita apa? iSpot, semangat dan sukses. Sukses. Gitu. Semangat dan sukses. Semangat dan sukses. Iya, gitu. Oke. Boleh. Coba di Balik lagi tadi gimana? Kenapa Semangat. Semangatnya gimana? Semangat dan sukses. Oke, gini ya. Terima kasih, Kak. Ulangi lagi dong biar kompak. Lagi. Bertiga boleh kali ya. Semangat dan sukses. Semangat. Gini dan dong, sukses. iya. Oke. 1, 2, 3. iSpot, semangat dan sukses. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kehadiran kakak-kakaknya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Oke, and now we are already at the end of the show dengan pembahasan Divine and Embrace Yourself. Kiranya episode kali ini bisa membantu kita untuk membangun our personal branding dan juga bisa meningkatkan value dalam diri kita. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you on the next episode. Bye! Terima kasih, guys!